Halo, selamat datang di podcast Warisan Budaya Mapalus. Saya Indri Kaat akan mengajak Anda menjelajahi budaya unik di salah satu daerah di Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas tradisi Mapalus dalam sistem kehidupan di Minahasa yang menjadi pondasi kehidupan sosial masyarakat. Sobat Podcast, tahukah kalian apa itu Mapalus? Mari kita bahas. Mapalus merupakan budaya yang berasal dari Minahasa. Minahasa adalah salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota yaitu Tondano. Mapalus adalah salah satu tradisi yang telah berakar kuat dalam masyarakat Minahasa sejak lama. Secara harfiah, Mapalus berarti saling membantu atau bergotong royong. Namun, makna di balik kata tersebut jauh lebih kompleks dan mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pondasi kehidupan sosial masyarakat di Minahasa. Tradisi ini tidak hanya menjadi elemen penting dalam sistem kehidupan sosial ekonomi, tetapi juga menjadi identitas budaya yang mengikat erat komunitas-komunitas di tanah Minahasa. Mapalus berakar dari filosofi kekeluargaan dan kebersamaan yang dianut oleh masyarakat Minahasa. Dalam tradisi ini, ada semangat saling membantu, saling berbagi, dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini tercermin dalam berbagai aktivitas sehari-hari masyarakat Minahasa. Melalui Mapalus, mereka saling bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan komunitas. Ini menunjukkan bahwa Mapalus bukan sekedar tradisi, melainkan filosofi hidup yang memperkuat solidaritas dan kemandirian kolektif. Mapalus juga erat kaitannya dengan konsep Torang Samua Basudara yang berarti kita semua bersaudara. Ini menggambarkan betapa kuatnya ikatan kekeluargaan dan rasa persaudaraan yang terjalin di antara masyarakat Minahasa. Sobat Podcast, bagaimana kira-kira tradisi Mapalus ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minahasa? Mari kita bahas berbagai bentuk Mapalus yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Minahasa. Mapalus dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat di Minahasa. Misalnya, Mapalus dalam sektor pertanian, Mapalus dalam sektor perikanan, Mapalus mengangkat rumah, Mapalus acara pernikahan, dan Mapalus kedukaan.
Saat ini, mari kita bahas Mapalus dalam sektor pertanian. Dalam pelaksanaan Mapalus pertanian ini, identik dengan tiupan trompet sebagai peringatan dalam setiap tahapan. Mulai dari tahapan peringatan bahwa besok hari akan bekerja, tanda untuk segera berangkat ke kebun, tanda untuk mulai bekerja, tanda untuk beristirahat, dan tanda untuk pulang kembali ke rumah. Keunikan pada saat mengerjakan lahan pertanian, para petani akan membawakan nyanyian-nyanyian agar semangat saat melakukan pekerjaan. Melalui Mapalus pertanian ini, pekerjaan terasa lebih mudah karena dikerjakan secara bersama-sama. Selanjutnya, Mapalus dalam sektor perikanan. Dalam Mapalus sektor perikanan, biasanya kelompok nelayan akan bekerja sama dan saling membantu agar mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal. Setiap tahapan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama. Setelah selesai melaut, hasil dari tangkapan akan dibagi sesuai dengan tangkapan yang didapat atau sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Setiap anggota kelompok akan bekerja sama untuk mendorong perahu kembali ke daratan. Hal ini menunjukkan adanya kolaborasi yang baik dari setiap anggota kelompok, mulai dari tahap awal sampai pada tahap akhir. Selanjutnya, Mapalus mengangkat rumah. Mapalus ini dapat terjadi ketika ada anggota masyarakat yang hendak memindahkan rumah. Dalam Mapalus ini, tidak ada kelompok yang terbentuk, karena seluruh anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Keluarga yang rumahnya akan dipindahkan akan meminta pemerintah untuk mengumumkan bahwa mereka memerlukan bantuan untuk memindahkan rumah. Kemudian, masyarakat akan datang secara sukarela untuk membantu keluarga. Biasanya, keluarga akan menyediakan minuman bagi masyarakat yang turut membantu mereka untuk memindahkan rumah sampai selesai. Kegiatan ini masih terus dilestarikan, khususnya di daerah pedesaan. Selanjutnya kita bahas Mapalus dalam acara pernikahan. Saat ada perayaan besar seperti pernikahan, biasanya ada tradisi kelompok yang dinamakan rukun. Dalam rukun tersebut,
terdapat struktur organisasi yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota rukun. Dalam tradisi ini, para tetangga, kerabat, dan masyarakat sebagai anggota rukun akan membawa bahan sembako dan berkumpul untuk membantu keluarga dalam persiapan acara. Biasanya, hal ini dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan sampai selesai acara pernikahan. Para anggota rukun akan membantu mulai dari memasak hidangan makanan, membangun tenda, hingga menjaga kebersihan dan ketertiban acara. Semuanya dilakukan secara bersama-sama sebagai bentuk solidaritas. Dalam acara pernikahan ini, biasanya keluarga akan menyediakan berbagai makanan khas dari Minahasa. Selanjutnya, Mapalus dalam kedukaan. Dalam hal ini, Mapalus berperan pada saat salah satu masyarakat terkena musibah atau kedukaan. Pemerintah dan masyarakat akan turut sepenanggungan untuk membantu keluarga dalam menyiapkan segala kebutuhan, mulai dari membuat tenda, menggali liang lahat, serta membantu untuk mempersiapkan makanan bagi keluarga. Biasanya, ada tradisi dalam kedukaan, yaitu memberikan bantuan berupa uang atau sembako, di mana masyarakat membentuk organisasi dan menentukan pengelola. Kemudian, anggota yang terdaftar akan memberikan bantuan sesuai dengan ketentuan organisasi sebagai bentuk kebersamaan dengan keluarga yang berduka. Hal ini juga berlanjut sampai pada ibadah penghiburan atau ibadah 3 hari 3 malam, ibadah 7 hari atau mingguan, dan ibadah 40 hari dalam adat Minahasa, di mana masyarakat akan membawa makanan ala kadarnya, kemudian akan makan bersama dengan keluarga. Mapalus ini dapat mempererat hubungan antara kelompok masyarakat dan juga dapat meringankan beban keluarga yang berduka, juga menunjukkan adanya rasa persaudaraan, solidaritas, dan kepedulian yang patut untuk dilestarikan. Sobat Podcast, berdasarkan pembahasan kegiatan Mapalus, terdapat makna mendalam bahwa Mapalus benar-benar menjadi pondasi kehidupan sosial masyarakat Minahasa. Nampak sekali bahwa tradisi ini begitu kental dan mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat di Minahasa. Mapalus telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Minahasa.
Praktik saling membantu dan gotong royong tidak hanya mengikat komunitas, tetapi juga memberikan rasa aman, kemandirian, dan kesejahteraan bersama. Inilah yang menjadikan Mapalus begitu berharga dan bernilai dalam kehidupan mereka. Harapan saya, Mapalus tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga dapat terus berkembang dan menjadi sumber inspirasi bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil, mandiri, dan sejahtera. Nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan yang terkandung dalam Mapalus sangat relevan untuk diterapkan di era modern saat ini. Semoga generasi muda bangsa Indonesia dapat menjadi penerus yang menjaga dan memperkaya tradisi Mapalus agar tetap lestari dan memberi manfaat bagi banyak orang. Tradisi ini sangat berharga dan patut dilestarikan bukan hanya bagi masyarakat Minahasa, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Mari kita bersama-sama menghargai dan melestarikan tradisi Mapalus. Dengan memahami dan mempraktikannya, kita dapat mempererat ikatan komunal, membangun kemandirian kolektif, serta menciptakan kesejahteraan bersama di tengah arus perubahan. Terima kasih telah mengikuti podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.